Kalau mereka tidak punya uang, tidak punya harta, maka Allah akan kayakan setelah menikah. Oh, jawab. Lalu cut. Oh, dia jujur apa enggak nih? Udah belum? Menjadi wanita bahagia. Nama Dian. Umur dimudah-mudahin aja ya. Adin. Arif. Nama panjangnya? Arif Al-Ala Maududi. Nama Ahmad Silmi Kafah. Nama asli Julfikar. Umur 29 Juni 1992, berarti 29. Umur 30. Masih muda ya. Umur 30 tahun. 30. Umurnya 25. Umur masih muda lah. Udah alhamdulillah baru satu. Baru aja kemarin. Baru 7 bulan. Nikah kemarin usia 24. Belum? Pengennya sih udah, cuman kayaknya belum deh. Biasanya ya beda frekuensi aja sih. Ketidakcocokan dalam satu hal. Biasanya sih ya manusiawi ya. Ekonomi. Saat ini apa ya? Menentukan pilihan. Kendalanya cuan sih. Wanita yang kayak Yaitu menjadi sebaik-baiknya wanita yang bisa berkumpul bersama sesurga. apa tadi pertanyaannya? Wanita yang bisa mendidik keluarga dan anak-anak. Karena wanita itu madrasah pertama untuk anak-anak. Cantik lah, putih, bersih kan, rambutnya blonde. Ya harapan suami-suami ya jadi istri soleha. Diharapkan sih intinya penurut, saling support satu sama lain. Menjadi keluarga yang mukimudin, yaitu penegak agama Allah yang mengakhirkannya umat saling membantu untuk agama Allah. Surga lah, gak ada lagi. Punya anak tuh yang manfaat nantinya buat negara, buat agama dulu baru negara, buat sama orang banyak. Ya. Hidup bahagia dan dipenuhi dengan rasa bersyukur. Siap poligami? Siap lah insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menyaksikan 5 peserta atau 5 orang yang menyampaikan tentang pernikahan, baik itu yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, saya melihat ada sesuatu yang memang sangat bagus, tapi juga ada sesuatu yang memang perlu ada perbaikan. Yang bagus diantaranya adalah mereka menginginkan bahwa keluarga ini sangat bermanfaat untuk keluarga dan juga untuk umat Islam. Bahkan kemudian ada yang ingin sesurga setelah kemudian wafat. Ini luar biasa. Kan tapi dari pembicaraan yang mereka bicarakan, nampaknya ada sesuatu yang kurang, atau kekhawatiran, atau sesuatu yang memang belum paham tentang bagaimana menikah itu seperti apa. Keinginan untuk masuk surga bersama dengan istri, ini memang keinginan yang luar biasa. Tetapi tidak berarti bahwasanya sang suami memiliki keinginan untuk masuk surga bersama atau sesurga di akhirat nanti itu keinginan yang luar biasa. Tapi nampak dalam
apa yang mereka ungkapkan nampaknya belum relevan dengan apa yang dicita-citakan. Dan ini mungkin barangkali wajar karena memang masih muda. Dan ini bagi saya mungkin barangkali perlu menyampaikan sesuatu di tempat ini, bahwa sebagai seorang muslim, kalau memang betul bahwa cita-citanya adalah sesurga di akhirat, maka yang perlu disiapkan tentu adalah laki-lakinya memang betul-betul dari awal tujuan pernikahannya itu harus benar gitu. Yang kedua adalah pemilihan dari calon istri, Kemudian yang terakhir adalah proses bagaimana menikah. Dari proses dia menikah. Nah, kalau tujuan pernikahan itu memang ujungnya adalah sesurga, maka tentu di dunia tujuannya adalah yang paling terpenting adalah bagaimana pernikahan itu bisa mendukung dirinya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti berikut siapa calonnya adalah orang-orang yang memang kita nisbatkan sebagai wanita yang memang nurut atau wanita yang memang punya potensi untuk solehah, seperti itu. Bagaimana prosesnya, ini yang paling terpenting gitu. Karena dua hal ini akan tidak mendapatkan apa-apa kalau prosesnya ternyata tidak benar. Proses yang benar itu adalah jika memang tujuannya adalah syariat, maka seorang laki-laki harus patuh kepada syariat. Misal, ada orang mengatakan saya pengen masuk surga, gitu. Tetapi ketika kemudian pernikahan sangat tergantung dengan adanya uang. Ini problem bagi saya. Karena apa? Tidak sinkron antara akidah yang dimiliki masuk surga dengan kemudian akidah yang akan dilakukan. Misal, saya tidak berani menikah, Pak Ustadz. Karena kalau saya menikah, saya belum punya uang. Sementara ketika ditanya, apa tujuan Anda menikah? Ingin sesurga? Nggak bisa, nggak sinkron. Orang yang akan bilang bahwasanya ingin sesurga itu pasti sudah terfikir dalam dirinya bahwasanya proses pun mesti bersyariat, menggunakan syariat. Kalau ada kendala dalam pernikahan urusannya adalah uang, tidak menikah karena adanya uang, tidak menikah karena tidak adanya yang cocok dan lain sebagainya secara fisikly dan lain sebagainya, maka tujuan ini menjadi ambiar gitu, menjadi ambiar. Makanya secara proses pun benarnya itu akan terlihat. Gitu. Misal barangkali ketika saya ditanya oleh ibu saya, kamu kan belum kuliah, belum lulus kuliah, kenapa sudah menikah? Mau menikah kenapa? Gitu. Sementara kemudian adik-adik kamu juga masih belum belajar lebih tinggi, masih banyak kemudian tanggung jawab yang harus dibeban. Saya bilang justru karena itu, bagi diri saya menikah adalah proses awal di mana kemudian Allah pasti akan memberikan rezeki kepada saya. Sehingga apa? Menikah dalam keadaan tidak punya uang itu memang ya seperti itulah keadaannya. Karena Allah berjanji bahwasanya apa? Kalau mereka tidak punya uang, tidak punya harta, maka Allah akan kayakan setelah menikah. Gitu. Sehingga saya katakan, saya akan mengikuti proses bagaimana Allah kemudian menentukan pernikahan itu seperti apa. Sehingga apa? Dalam keadaan saya miskin, tidak punya apa-apa, uang pun dari masih orang tua, bahkan masih kuliah, saya berani untuk menikah. Dengan keyakinan bahwa setelah menikah, pasti Allah akan berikan solusi terbaik. Gitu. Nah, ini adalah proses yang Allah sarankan. Ini proses yang Allah kemudian berikan dalam Al-Quranul Karim. Nah, untuk itu maka teman-teman sudah bagus, alhamdulillah, ingin memiliki keluarga yang sesurga nanti sampai akhirat. Kemudian cita-cita istiqomah, muqimuddin dan lain sebagainya, itu sangat luar biasa bagus. Akan tapi ingat, proses menentukan Anda berikutnya. Kalau dalam proses misalnya Anda mengagungkan uang, maka bisa jadi Anda akan ketemu dengan mertua, dengan calon istri yang memang materi, gitu loh. Atau kemudian kalau Anda mengagungkan ilmu dalam urusan pernikahan, maka Masya Allah, mungkin antum akan ketemu dengan laki-laki, dengan perempuan atau calon istri yang pandai sekali bersilat lidah. Di kemudian hari sulit untuk ditaklukkan. Makanya teman-teman, proses pun butuh kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kepatuhan itu adalah apa? Bahwa menikah betul-betul karena memang sudah membutuhkan. Karena sisi awal pernikahan itu karena apa? Adanya unsur libido seksual yang mesti disalurkan. Sehingga apa? Itu selesaikan dulu.
Kemudian ada satu keyakinan bahwasanya apa? Pernikahan itu akan menimbulkan kekayaan. Sehingga ketika ada orang bertanya, kamu sudah punya kerja, saya belum bekerja Pak. Kenapa kamu berani kemudian untuk menikah? Loh, dalam pernikahan itu ada sesuatu yang luar biasa, di mana kemudian seorang bisa mendapatkan harta terbaik di masa yang akan datang setelah pernikahan. Kalau keyakinan itu, maka itulah yang terjadi. Makanya apa? Dalam waktu 2 tahun, alhamdulillah, saya sudah punya perusahaan. Dan sudah berjalan sebagaimana sebagaimana yang saya duga, yaitu apa? Bahwa saya mandiri dan bisa kemudian memberikan hal terbaik untuk keluarga, termasuk mengurus adik dan mengurus kemudian beberapa kepentingan yang lain. Nah, itu barangkali. Untuk itu maka cita-cita boleh oke, tetapi proses pun harus menunjukkan kepada sesuatu yang memang yang dicita-citakan. Kalau karena Allah Subhanahu wa taala, maka ingat, cara Allah lah yang kemudian harus digunakan untuk bagaimana menunaikan sebuah pernikahan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.